Nama gue Anya. Sampai sekarang status gue masih mahasiswi yang berharap segera bisa bergelar sarjana psikologi. Dan ini adalah hidup gue. Ya, di sini. Di kedai kopi ini. Yang sejarahnya panjang, sepanjang peradaban Mesopotamia di pinggiran Sungai Nil. Itu ayah. Hidup ayah didedikasikan sepenuhnya untuk kedai ini. Kedai ini bermakna besar bagi ayah. Kalau yang itu Mang Tejo, adik sepupu ayah yang sejak kecil sudah ikut ayah. Tapi karena hanya terpaut 6 tahun, jadi gue panggil Atejo. Musik baginya adalah nyawa. Selamat pagi, selamat datang di Kedai Pir. Kopi apa? Ya udah, kopi gayonya dulu. Yuk, Gayo 2. Oke, beres. Kopi Gayo 2 ring. Oke, siap. Permisi, gayonya 2. Kulele bisa Silakan. aja ya tutang sembarangan. Kali. Hanya buru bisa keberangan. Berangkat. Berangkat. Tolong, Salimah tuh. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Malam. Berangkat sama siapanya? Hana ya. Pagi. Wah, Kok bisa? bagus banget. Iya, aku dong. Pagi. Hai. Gimana? Udah siap? Udah dong, yuk jalan yuk. Aduh, udah aja deh. Iya. Atejo, pesen es kopi susu ya. 2 kayak biasa. Bikinin kali. Iya. Assalamualaikum. Hai. Ya. Sudah pulang. Iya. Gantian ya. Oke. When I'm back on top. Oke. Back on top, bonjour. Kang, mau di kemana ya, Tak? Beli live, sare. Tolong dong, ah. Gimana sih? Ya, Udah tuh, terima kasih. masa-masa. Hai guys, kembali lagi sama gue. Sekarang gue lagi ada di Pir nih. Kalian harus banget lihat keadaan di sini. Han, aku mau recheck jadwal ya. Jadi hari ini kita bakalan live Instagram, terus kamu bakalan foto 2 campaign. Aman nggak kira-kira? Aman. Aman ya? Oke. Aku atur ya. Nyak. Aduh. Perut Aa mulus, ke belakang dulu ya. Udah, jangan lama-lama, ah. Emang buang air berjam-jam. Ya udah buruan. Oh ya. Jagain ya, Nyak. Iya. Sorenya. Udah, sini aku bantuin aja, ya. Kamu apa kabar? Ya, beginilah. Nggak kekurangan suatu apapun. Syukurlah. Kamu udah? Kamu duluan. Enggak. Kamu duluan. Hanya kamu duluan. Ini kita mau sampai kapan? Mau sampai besok? Ya udah. Kuliah kamu gimana? Dikit lagi, tinggal skripsi. Kamu? Udah. Baru aja tahun lalu. Udah? Serius? Wah, selamat dong. Makasih, Anya. Ya ampun, ikut seneng loh. Kamu juga.
Guys, siapa nih? Orang lama menghilang, datang kembali. Ah, dia mah mana inget sama kita. Oh. Hana? Bentar. Lo Hana kan? Iya. Udah buset. Rambut lo diapain sih? Begini-beginian. Dan lo pasti Amira. Hanya Cie. Cie, 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 cie. Mir. Ya. Dia tidur. Biasa dia mah. Ya. Gue mencium aroma cinta lama datang kembali nih. Apaan sih? Enggak lah. Tapi lo dulu putus sama Reno kenapa sih? Enggak. Jodoh. Kau menghampiri diriku di pagi cerah itu, satu langkah lebih dekat dengan dirimu. Kau berikan senyuman terindah yang kau miliki, satu hal yang hebat ku dapatkan darimu. ya. Aku pengen kita balikan. Kamu yakin sama apa yang kamu omongin barusan? Ya. Aku tahu aku salah. Childish. Sebentar, Ren. Gini ya. Aku senang kamu ada di sini. Aku senang kita temenan, kita bisa akrab lagi. Tapi sorry, Ren. Kamu kan tahu prinsip aku. Gak ada jalan untuk mantan. Tuhan aja selalu kasih kesempatan kedua untuk umatnya, Nya. Bagi yang beruntung. Kalau gitu kita putus. Kamu udah 10 kali yang ngancam-ngancam aku putus. Fine. Aku proof. Detik ini juga, kita putus. Oke. Fine. Kalau itu mau kamu. Nih, ini sengaja aku bawa kemana-mana. Buat jaga-jaga kalau kita emang beneran putus. Semua catatannya ada di sini. Balikin semua barang-barang dari aku.
Dan ini juga. Semuanya udah aku kumpulin. Aku nggak mau tahu, kamu harus ganti semua barang-barang dari aku. Anting, sepatu, celana, kalung, semuanya. Balikin. Fine. Fine. Nyak! Nyak! Nih, kamu lihat tuh. Tapi sungguh, gak pernah terbesit sedikit pun dalam benak gue akan berhadapan dengan situasi seperti ini, Han. Han, gue tahu lo gila. Tapi gak akan mungkin lo sebercanda ini. Tapi sumpah ya, kemarin aku ngeliat ada yang live, terus buka-bukaan baju segala. Serem banget. Nah kan, lo nggak ada ya kayak gitu ya, jangan sampai lo nggak ada kayak gitu. Ya enggak lah. Tapi iya sih, gue lagi kehabisan konten. Gak tau lagi mau ngapain. Kenapa lo nggak bikin yang berkaitan sama kuliah gitu? Soalnya kan psikologis itu banyak banget peminatnya. Banyak yang sadar, banyak yang nggak sadar. Terus banyak yang butuh tapi nggak sadar gitu loh. Ngerti kan? Tapi nya, itu topiknya terlalu berat. Jadi netizen tuh nggak ada yang mau mikir berat kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa sih. Ya, tapi butuh riset, butuh penyiapan yang lebih mateng. Dan juga nggak akan bisa upload setiap hari. Dan belum tentu bisa viral. Gimana kalau cari topik yang lebih simpel, misalnya tutorial make up, tapi judulnya provokatif. Apa tuh? Misalnya, tutorial make up buat ngedate sama selingkuhan. Gimana? Gila lo, pasti viral deh. Aduh, gue nggak ikutan deh. Tapi boleh juga sih. Bentar, ada pelanggan. Gue tinggal dulu bentar ya. Bentar. Gue tinggal bentar ya. Oke. Tuh. Sebentar ya, Mir. Ada yang telepon. Halo, Ma. Selamat pagi. Double espresso. Iya, ditunggu pesanannya. Cuma 15 juta. Sekalian bikin seragam biar kepelan kayak gitu, Han. Iya, Ma. Kalau aja papa kamu gak gila perempuan, kamu gak perlu. Mam. Hana lagi di kampus sekarang dan kelasnya udah mau mulai. Udah dulu ya, Ma. Ya dah. 15 juta. Dari mana? Hah? Lo ambil juga yang foto bikini kemarin. Iya, gimana dong? Salah ya? Bisa makin dimaki haters gue. Ya, gue pikir mau-mau aja. Lagian soal haters nggak usah dipikirin lah. Anggap aja haters itu adalah fans yang tertunda. Gimana dong? Mau cancelin aja? Bisa sih, cuman lumayan loh budgetnya. 3 kali lebih dari biasa. Gak apa-apa deh, Mir. Gue ambil aja. Serius. Ya udah. Terus Halo guys, selamat datang di vlog gue. Jadi malam ini berhubung gue lagi mau ngedate, jadi biar lebih stunning, aku mau make up. Dan makeup ini bisa kalian jadiin tutorial untuk inspirasi kalau kalian ada rencana mau ngedate juga. Kita langsung mulai yuk. Jadi dari pertama, yang paling penting itu adalah
Oke deh, udah lucu belum? Itu aja buat look make upnya. Karena bagi gue sih, make up tuh nggak usah sampai pangling. Yang penting kalian pedenya naik. Itu yang penting bagi gue. Setuju nggak? Kalau setuju, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga boleh banget. Buat kalian yang udah mantengin dari tadi, thank you so much. I love you all. Dan sekarang gue mau pakai baju dan ciao deh. See you when I see you. Kita perlu merekam jejak di setiap langkah perjalanan, mengikuti arah yang datang, menuntun kita ke jalannya. Maafin gue, Han. Terima kasih untuk waktu lo selama ini. Mungkin kita belum jodoh. Ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Datang tak terduga ketika harap mulai hilang. Ada yang berusaha di sepertiga malam itu, ketika yang lain terlelap di dalam tidurnya. Cari spot dulu ya. Nah, kayaknya di sini bagus deh. Di sini? Ya. Oke. Ya, kamu duduk situ. Oke, di sini bagus. Jadi ngeprank nyokap lo. Jadi dong, masa enggak? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Halo guys, kembali lagi bersama gue, Hana Fatisa. Jadi kali ini, biar kekinian, gue juga mau bikin video prank. Korbannya nggak tanggung-tanggung nih guys. Korbannya nyokap gue sendiri. Kita mulai aja yuk. Ya, Han. Halo, Ma. Kenapa? Mama lagi apa? Mama baru aja selesai makan. Ma, ada yang mau Hana bilang. Tapi Mama jangan marah ya. Kenapa? Ma, Hana hamil. Apa kamu bilang tadi, Han? Han? Hana, kamu bercanda kan, Han? Hana hamil, Ma. Hana, enggak. Astagfirullahaladzim. Nyokap gue pingsan. Ma, Mama ini cuma prank. Ini bohongan. Maafin Hana. I love you. Bye. Jadi itu guys, prank dari gue. Semoga aja nyokap gue nggak apa-apa. Ya udah. See you when I see you. Cut. Bentar ya, sumpah gue nggak ngerti ya selera humor kalian tuh kayak gimana. Ini ngeprank, tadi ngeprank. Iya. Kok lo gitu sih? Lo kan sohib gue. Harusnya lo support gue dong. Nah, karena gue support lo, gue sayang sama lo. Tapi lo nggak sayang sama diri lo sendiri. Lo juga, Mir. Si Anya kenapa sih? Tahu lagi PMS kali. Tapi bagus kok. Mana lihat? Gila, udah 1000 aja Han. Padahal baru 3 jam loh. Komentarnya lucu-lucu lagi. Anak durhaka. Ini ada yang bilang ngeluncak banget sama orang tua. Aduh, emang dasar ya netizen tuh. Aku yakin followers kamu bakalan tambah banyak nih Han. Habis ini bikin pencitraan aja, kayak sebelumnya.
kamu punya pacar, terus kamu bergaul kemana aja, punya banyak temen. Padahal kan aslinya nerd abis. Nggak punya temen lagi. Terus lo bukan temen gue? Apa sih Han? Gue kan cuma bercanda, jangan baper gitu dong. Jangan baper. Gue tahu, Mir. There's always some truth behind. Just kidding. Gini, Mir. Kalau orang lain yang ngomong, gue gak peduli. Lo teman terdekat gue. Lo sahabat gue. Lo emang gak pernah peduli sama gue. Sedikit pun. Harusnya gue udah biarin lo jadi gembel dari dulu. Han, kamu mau ngapain Han? Pergi! Sekarang. Telepon aja dulu deh. Baterainya habis lagi. Ambil powerbank dulu deh. Han, powerbank aku ketinggalan Han. Han? Han? Hana? Hana, Hana. Nya, mendingan sekarang kita ke tempat Hana ya. Sambil jaga helm dulu ya. ya udah buruan. Iya, iya, iya. Hana? Udah, Nya. Iya. Sebelumnya, gue percaya kalau bullying itu terjadi karena dipicu oleh si korban. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Tapi itu salah besar. Mau di-trigger atau enggak, tetap gak ada pembenaran atas bully. Kapan ini teh Kang? Saya teh malu Kang. Bulak-balik. Nya. Ya. Bantuin saya tuh, Nya. Iya, apa sih? Bantuin saya. Bantuin AA. Aku juga kuliah, gimana dong? Sekali ini aja tuh, Nya. Please atulah. Please atunya. Ini teh kan gigs pertama saya setelah saya rujuk sama band saya, Nya. Kan Anya juga tahu sendiri atuh. Ayo atulah, udah bagus. Ya udah deh. Tapi sekali ini aja ya. Tah gitu atuh. Kamu teh memang ponakan saya yang paling bager, paling cantik. Nanti kalau urusan saya sudah beres, saya bikinin minuman spesial khusus buat Anya. Minuman yang terbuat dari saripati enceng gondok ditambah dengan ramuan kumis kucing serta irisan lalang. Dijamin wendak. Nggak jadi ya kalau gitu. Iya. Ih, saya mah orang cuma bercanda tuh. Bilang cantik dulu. Cantik. Terima kasih. Seneng.
Mas, minumannya. Terima kasih. Ayah, yang tadi malam siapa ya? Oh, teman ayah. Soalnya Anya nggak pernah lihat. Nak, Hana, ya ampun. Nah, lo nggak apa-apa kan? Beneran? Iya udah langsung ke kamar gue aja istirahat ya. Makasih ya, Nya. Iya yaudah, sana istirahat ya. Kita di rumahnya dulu ya, Han. Sekarang istirahat ya. Iya, Mir. Makasih ya, Mir. Semua salah gue. Gue yang salah gak menasehati mereka sejak awal. Gak mengambil tindakan saat gue merasa yang mereka lakukan itu ada yang gak beres. Gue yang salah, Han. Lo harus kuat. You know, friendship is a promise made in the heart. Yang terluka padamu berdarah padaku, Han. Kang, sok sekarang akang pikirin. Mau kapan ini teh, Kang? Saya teh malu, Kang. Bulak-balik. Udah 4 kali akang teh janji. Besok, entar, besok, entar. Kapan atuh sok, Kang? Ah, itu siapa, A? Gak tahu. Ayah baik-baik aja kan? Kenapa kamu berpikir nggak baik-baik? Nggak apa-apa ya, cuman nanya aja. Manajemen risiko, Hinsasiahaan, perencanaan keuangan kini dan nanti. Buku siapa ini? Gak tahu ya, kayaknya ketinggalan deh. Ya, kalau yang punya nyariin, tolong bilangin ya Anya minjem dulu. Nanti Anya kasih tahu aja nomor Anya, ya. Iya, sekalian. Oke, ya udah Anya masuk dulu ya. Iya. Tak pernah terfikir olehku semua terjadi. Tak pernah terfikir olehku terangkan hati. Kau mengagumkan aku, merelakanku. Gimana, Kang?
Semoga bisa. Sampai Anya wisuda. Amin. Jangan bilang apa-apa sama Anya. Iya, Kang. Kasihan pisan Kang Happy. Saya jadi sedih dengarnya. Dan ku temukan lagi sesuatu yang ku cari, ada pada dirimu, terlukis di senyummu. Kau membuatku merasa rasakan yang berbeda. Kau telah mampu mengalihkan dunia di hidupku. Kelembutan sentuhanmu salah satu yang ku temukan, hingga diriku begitu membuat. AA, mau kemana? Masya Allah, gelis pisan, Neng, Aa mau nge-gigs. Neng habis dari mana? Dari kampus. Oh. Neng, Aa ganteng nggak? Ganteng banget. Ya udah tuh, Aa berangkat dulu ya. Takut telat. Hati-hati, A. Iya. Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Hati-hati ya. Teguh ada. Sabar. Ya ampun, maaf, A. Double espresso? Akhirnya, aku berada dalam pikiran kamu. Ya, double espresso buat Bayu. Neng, Iya, Kang. beneran gak mau? Iya. Mira nggak mau pacaran dulu. Maunya langsung nikah aja, Kang. Menikahnya sama Akang mau? Iya, mau. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau begitu kita sepakat untuk menjadi jomblo dahulu, sekarang dan yang akan datang, gitu. Iya. Sampai ijab kabul ya, Kang. Tumben jam segini udah tutup. Mungkin ayah lupa.
Nggak bisa. Saya tidak bisa menunggu lama. Secepatnya akan saya tutup kedai ini. Tumben jam segini udah tutup. Mungkin ayah lupa. Saya cuma minta waktu sampai akhir tahun ini. Setidaknya sampai anak saya lulus kuliah. Nggak bisa. Saya tidak punya waktu lagi. Secepatnya saya tutup kedai ini. Kedai ini sudah bukan milik kita. Sejak kapan ya? Kenapa ya nggak pernah cerita sama Anya? Gak usah kamu pikirin. Ada ayah. Ya, tapi Anya kan udah dewasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gimana? Sukses? revisi dikit sih ya. Tapi overall udah sip. Ya, Anya mau kerja ya? Kamu khawatir ayah nggak mampu nyelesain ini? Bukan gitu ya. Cuman freelance kok. Ya hitung-hitung magang sebelum Anya lulus kuliah dan kerja nanti. Kerja apa tanpa ijazah? Kerja apa aja yang penting halal ya. Aduh. Ya udah, Anya masuk kamar dulu deh ya. Iya ya. Kedai ini mau dirubuhkan. Dia dapat tawaran dari pengembang dengan kompensasi pembebasan lahan yang besar. Lagi-lagi gue gak berdaya karena uang. Kalau masalah lain, mungkin gue masih bisa santai. Masalahnya, uang itu gak akan bisa dibayar dengan senyuman atau maaf aja. Harus bagaimana gue?
Silakan. Bagus kameranya. Kamera jadul. Buat motret santai. SLR pertama merek ini. Oh iya? Umurnya hampir sama kayak negara kita. Wow. Pernah nonton The Bridge of Madison County? Nanti kita nonton bareng. Di film itu, Robert Kincaid pakai kamera yang sama. Cuma bedanya dia pakai drive lagi. Sementara baca dulu aja novelnya. Baca novel? Aduh, nggak tahu dia masih bisa baca novel apa enggak. Kenapa? Bukannya kamu selalu bawa buku ya? Iya sih, cuman kalau dalam keadaan kayak gini kayaknya nggak bisa konsen deh baca novel. Skripsiku udah 10 kali disuruh revisi. Bayangin, 10 kali. Stres banget kan aku. Aduh, aku nggak tahu deh harus gimana lagi. Pusing, stres banget. Itu artinya dosen kamu maksa kamu untuk menghasilkan karya yang terbaik. Biar kamu hasilnya sempurna. Dan selagi punya masalah dengan manusia, masih terbuka ruang-ruang kompromi. Lain cerita kalau kamu berurusan dengan jin. Si Anya ngobrol sampai nggak inget waktu. Sebentar ya. Coba tuh di situ. Sudut itu bagus sayang. Coba ya. Sorry. Hampir semua kamera DSLR itu berat. Jadi, kalau kena kaki lumayan. Safety first. Coba ya. Tunggu. Tapi kok hasilnya buram ya? Oh, iya. Ini masih bekas saya. Oh, jadi di setting gitu? Iya. Daripada repot-repot, mendingan pakai ini aja udah pasti jelas. Sini, aku fotoin ya. 1, 2. Hah? Oke. Udah malu. Ya bagus kan? Ke sana. Iya. Capek nggak? Capek sih, tapi seneng. Bentar ya, aku ambilin minum dulu. Gak usah. Di sini aja dulu. Gak apa-apa. Sambil lihat-lihat hasil karya kamu. Sini aja dulu.
Bagus banget liat. Iya. Nih, kamu bisa juga motret. Oh iya bagus ya. Pegang aja. Oh iya ini kameranya kenapa? Lupa dari tadi mau nanya. Oh, ini biasa lecet karena pemakaian. Sini, lihat lagi nih. Bisa di zoom nih. Ayah, Belum tidur. belum ya. Lagi ngerjain skripsi. Masih ada yang revisi soalnya. Bentar ya. Bentar ya. Halo? Hah? Serius ini kan udah jam 1 malam. Iya. Bentar. Siapa? Itu ya. Cowok. Ya. Si Jelangkung. Langsung buat tanya. Biar semangat tempurnya. Apalagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah kok gitu sih? Apaan sih ya? Jangan gampang jatuh cinta. Nanti kalau udah patah hati, ayah yang repot. Nggak ada yang masakin, nggak ada yang nyuci piring, nggak ada yang beres-beres rumah, nggak ada yang... Ayah please jangan kayak gitu. Nih, makan. Ya, ayah. Masuk. Gue gak tahu perasaan apa yang bergelut di benak ayah. Rindu seperti apa yang ia tanggung pada mama. Apa yang ayah pikirkan dengan permasalahan kedai ini? Bagaimana ayah menyelesaikan semua ini? Ma, seandainya mama masih ada. Ayah, kondisi hatinya Anya udah 90%. Lecet karena pemakaian. Kayak kameranya Bayu. Aduh, kok Bayu lagi sih? Gue benci sama yang namanya Eni Sastrowijaya. Ingat atuh Kang, udah saya mah belum amnesia. Mana nih oleh-oleh? Oleh-oleh. Nih, pijitin heula tuh. Iya, nggak mau malas. Udah. Terusin. Ya, ini Pak Sardi belum bayar ya?
5 juta loh ya, serius ya? Tunggu, ini juga ada lagi nih. Pak Marto total utangnya 10 juta. 10 juta buat apa ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Anggap aja dia nggak ada utang. Capek ayah nagihnya, malah galakan dia. Ya kalau gitu kenapa dikasih pinjem atuh ya? Kasian, kan pembeli adalah raja. Ya kalau rajanya kayak Firaun mah tenggelamkan atuh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, trio buaya. Budi, Agus, Yaya. Buaya, Toreto Ceng. Gimana rasanya buaya tidur di emperan warung di Gemrong Rengit? Masih inget aja sih Akang Ujang. Ini Budi yang waktu minjemin Vespa ya? Gimana Vespanya? Masih dipinjemin? Bukan minjemin tapi digadein. Oh. Terus saya nggak bisa bayar hutang. Akhirnya hutang saya diputihkan. Iya. Oke, kita bikin kopi ya. Kopi kesukaan. Kopi tubruk. Jo, bikinin kopi tubruk kesukaan anak Vespa. Siap Kang. Jantosnya. Ya, belakang dulu ya. Antosannya. Kita bicara di sana. Nggak usah Kang, sini aja. Jadi gimana ini? Mau kita selesaikan di pengadilan aja? Saya tahu hutang nggak bisa diputihkan. Kalau saya di penjara juga hutang tetap harus saya tanggung. Kita tahu. Saya cuma minta waktu. 2 bulan lagi. Tempat ini harus kosong. Paham? Jangan 2 bulan. Ya setidaknya sampai akhir tahun ini habis lah 2 bulan. Udah lewat. Saya terus kejar-kejar mereka. Nggak bisa. Saya nggak mau tahu. Gue benci sama yang namanya Eni Sastrowijaya. Anya, kamu teh kenapa teriak-teriak gitu? Saya lagi masak sampai kaget. Gagal. Gue udah revisi 12 kali. Kapan lulusnya? Aduh ala iya, kirain teh kenapa? Sabar atunya, semuanya juga butuh proses. Udah kamu tuh jangan teriak-teriak lagi ya. Kasihan tamunya nanti merasa terganggu. Nanti kamu dikiranya orang stres lagi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Bill? Epi ya? Masa lupa? Gini Bill, ya sekiranya ada dana gitu, saya mau minjem. Iya tuh, iya. Ya maaf tuh ganggu ya. Ya. Assalamualaikum Wan. Happy ya. Aya duit. Aduh, iya sorry ah.
Tunggu. Kok kalian bisa bareng? Pacaran? Enggak. Enggak. Taruh? Enggak. 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 Taruh berdua-duaan. Dari mana sih? Kan aku habis sidang skripsinya. Astaga. Iya, masih muda udah pikun kamu mah. Iya lupa. Maaf ya, soalnya ke bawah. Abis berdua-duaan kayak gitu. Gimana? Dapat nilai apa? A plus. A plus? Iya. A plus? Iya. Ya ampun. Happy banget ya. Kok pinter banget sih sahabat gue? Amira, gimana sih? Apa sih? Bentar. Iya, terus? Dosennya baik banget, terus skripsi aku Bentar, dosennya lagi ngobrol. baik. Terus skripsi aku dibilangnya bagus banget, jadi makanya Seneng banget. Bentar, pergi dulu deh. Ini lagi ngobrol serius tentang skripsi. Terus? Pokoknya nanti aja bisa deh, pokoknya nanti aku bantuin kalau misalkan Iya dong, kenapa-napa. bantuin ya. Parah banget deh. Selamat sekali lagi. Lo kan udah beres skripsinya, jadi bisa lah ya bantuin gue. Oh, bantuin apa? Iya, ikut dulu. Lo kan sahabat gue terbaik, terpintar. Pasti dikerjain deh. Enggak. Nah, sekarang lo bantuin gue. Gue pusing banget nih, udah revisi 10 kali. Aduh, ngerjain aja sih. Enggak apa-apa, lo kan sahabat gue. Bisa aja nih. Ini. Aduh, ini kayaknya judulnya keberatan deh, makanya lama. Boro-boro keberatan, emang dosennya aja tuh yang killer, nyebelin banget. Aduh, kepala gue bisa botak lama-lama. Namanya tahu nggak siapa? Eni Sastrowijoyo. Siapa tadi? Namanya Eni Sastrowijoyo. Aduh, Hei, sejak kapan di sini? Sejak kamu bilang kepala kamu bisa botak gara-gara dosen killer. Tunggu. Kalian itu pacaran ya? Enggak. Bohong. Enggak, beneran. Apaan sih? Ngaco deh lo. Mencurigakan deh. Menurut kamu, apa semua perasaan mesti diungkapkan? Tergantung apa tujuannya. Kalau untuk diri sendiri, buat apa diungkapin? Ya, supaya lebih dari hubungan sebelumnya lah. Kamu suka aku? Ini maksudnya gimana ya? Ini kamu nembak aku atau gimana? Secara ilmu psikologis, kalau seseorang udah bisa suka sama lawan jenis secara spontan, biasanya perasaan itu nggak akan bertahan lama. Tapi kalau perasaan itu bertahan sampai 4 bulan, berarti itu jatuh cinta. Sorry. Tapi kenapa jadi ke cinta ya? Sorry. Oke. Berarti aku tunggu 4 bulan dari sekarang. Aku ingin mulai dari 4 bulan sekarang kita udah bisa jadi pasangan. Maaf. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa bukan karena aku trauma. Tapi aku nggak mau jalanin hubungan yang nggak layak.
Mungkin kalau masalah suka, aku duluan yang suka sama kamu. Sejak pertama kali ngeliat kamu. Tapi aku ragu. Itu kamu jauh sebelum aku tahu kamu di sini. Bener Bud, nantinya di sini tuh bakal dibikin mall. Malahan pembebasannya juga udah mulai loh. Maksud kamu termasuk kedai ini? Iya Bud, si Anto yang pegang. Kami siap bantu Kang, ya kan? Iya Kang. Terima kasih. Nggak usah. Saya bisa selesaikan sendiri. Anya. 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 Ya. Kenapa sih ayah nggak mau dibantuin? Kenapa ayah selalu nyulitin diri sendiri? Karena kita bukan pengemis, Anya. Kita harus bisa berdiri sendiri tanpa harus bersandar. Kita bukan pengemis. Kita bukan pengemis ya. Itu kan hanya inisiatif mereka. Kita bukan pengemis. Karena rasa iba. Ya, ayah, ya, kenapa ya? Ayah, kan Adejo. Ayah, Adejo. Karena kita bukan pengemis, Anya. Kita harus bisa berdiri sendiri tanpa harus bersandar. Enggak bisa. Saya tidak bisa menunggu lama. Secepatnya akan saya tutup kedai ini. Kamu tahu seperti apa ayahmu dulu waktu masih muda. Ini adalah foto ayahmu ketika melakukan tur 18 kota di Indonesia. Dan ini menjadi panggung terakhir sebelum ayahmu menikah. Itu Mama. Kok ayah gak pernah cerita kalau itu Mama? Karena ini luka. Setelah mereka menikah, hidup mereka seperti artis Hollywood. Tiada hari tanpa party.
Hidup mereka hanya dari musik. Sampai akhirnya kamu lahir. Dan setelah kamu umur 2 tahun, mama kamu terdeteksi kanker getah bening stadium 4. Semua ayah mau lakukan. Rumah, mobil, tanah, semua habis untuk pengobatan ibumu di Amerika. Dan sekarang yang tersisa hanya kedai ini. Kedai ini bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah ayahmu, tapi ini soal rindu. Kerinduan pada mamamu. Berarti ngeband karena ikut sama ayah ya? Ya, ayahmu itu role model saya dari kecil. One by one, after another. Ya ampun, ih cantik banget. Calonnya siapa sih? Calonnya Atejo dong. Siapa lagi? Mana udah siap belum? Kok nggak datang-datang sih? Sini dong. Iya, ini udah siap, mau berangkat. Bentar. Ya, Atejo, berangkat yuk, takut telat. Oh iya. Cantik. Neng, Masya Allah, ini cantik pisan. Gimana, A? Udah ganteng belum? Neng udah siap kan? Siap ya? Aku juga udah siap. Ya, iyalah. Ayo udah siap kan? Kita udah rapi nih. Ya udah kita mau jalan dulu ya. Dadah, hati-hati. Akhirnya ada gelar SPSI di belakang nama gue. Di hari yang sama setelah kami wisuda, Amira dan Bang Tejo menikah. Dan Amira resmi jadi tante gue. Hana sekarang menjadi aktivis HAM. Keliling ke daerah-daerah suburban dan masih ngevlog juga. Tapi kontennya beda. Masih gue inget hari itu. Ayah tiba-tiba sesak nafas. Asam lambungnya naik. Karena stres mikirin kedai akan dirubuhkan oleh Pak Lukman. Dan skripsi gue lagi-lagi disuruh revisi. Langit seakan runtuh seketika. Tapi gue bersyukur memiliki orang tua seperti ayah dan mama. Ternyata ayah udah mempersiapkan jika terjadi kemungkinan-kemungkinan terburuk pada dirinya. Selamat malam. Keluarga Bapak Epi. Iya saya. Mbak silahkan untuk mengurus pendaftaran di ruang administrasi ya. Oh iya maaf, Mbak asuransi atau pribadi? Pribadi? Tunggu. Siapanya ini, Mbak? Oh iya Pak, silahkan Bapak tunjukkan ikatnya di loket. Baik. Saya ke sana dulu ya. Iya.
Ternyata sakit mama dulu benar-benar menjadi pelajaran buat ayah. Dan mengenai kedai, benar ternyata selama masih berurusan dengan manusia, selalu terbuka ruang-ruang kompromi. Dan Pak Lukman ternyata gak seseram yang gue bayangin. Kalian masih ingat box yang gue temuin di kamar ayah? Dilema bagi gue, antara menyimpan sebagai kenang-kenangan atau menukar perhiasan mama dengan kedai. Gue sadar setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan hidup ini adalah pilihan. Gue ketemu dengan Pak Lukman. Jadi cuman segini yang kamu punya. Kalau boleh saya cek dulu sebentar ya. Mudah-mudahan ini bisa. Yang ini saya kurang menarik kayaknya buat saya. Nah, kalau anehnya, dari semua perhiasan yang ingin gue barter dengan kedai, Pak Lukman hanya mengambil satu berlian itu saja. Sisanya dia berikan ke gue. Satu berlian dikonversi ke sebuah kedai plus rumah di atas tanah 700 meter persegi. Seperti gak masuk akal. Tapi mungkin bagi seorang rentenir yang manipulatif seperti dia, menilai barang berdasarkan mitosnya. Seperti Koh Ainur yang diperebutkan banyak orang karena mitosnya. Mitosnya berlian India itu seharga seisi dunia. Atau jangan-jangan berlian mama itu adalah pecahan dari Koh Ainur. Begitulah cerita kami di kedai ini. Sepertinya ada yang kurang. Tentang Bayu kan? Suatu hari... Mot, cucian masih banyak tuh. Mohon, Kamu Bu. cuci aja. Iya, Ini Bu. biar ibu. Ya Bu, makasih ya Bu. Mah, kenalin ini Anya. Anya, apa kabar? Ibu, kok bisa? Tanya Bayu deh. Idenya dia tuh. Iya, Jadi, ternyata dosen killer yang bikin gue revisi skripsi sampai 13 kali itu adalah mamanya Bayu. Gue kesel. Katanya, dulu Bayu itu pertama kali lihat gue waktu dia motret gue di kampus. Terus dia kasih lihat gue ke Bu Eni Sastrowijoyo. Dan mamanya yang ngasih tahu tentang kedai ini. Ya begitulah semuanya terjadi. Dan ku temukan lagi sesuatu yang ku cari ada pada dirimu, terlukis di senyummu. Kau membuatku merasa rasakan yang berbeda. Kau tak mampu mengalihkan dunia di hidupku. Kelembutan sentuhanmu salah satu yang ku temukan hingga diriku begitu membutuhkan. Biarin, biar semua orang pada tahu. Kau menghampiri Ya elah baru jadian. di pagi cerah itu, satu langkah lebih dekat dengan dirimu. Kau berikan senyuman terindah yang kau miliki. Satu
Aku merasa rasakan yang berbeda. Kau telah mampu mengalihkan dunia di hidupku. Memang singkat perjalanan bersamamu di pagi itu, namun bagiku begitu mengesankan. Kau menghampiri diriku di pagi cerah itu, satu langkah lebih dekat dengan dirimu. Kau berikan senyuman terindah yang kau miliki, satu hal yang hebat ku dapatkan dari